Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi teman-teman, apa kabar hari ini? Selamat belajar kembali bersama saya dengan video yang berbeda tentunya. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi perkuliahan psikologi pendidikan. Dapat kalian lihat pada kolom deskripsi, di situ sudah saya lampirkan link PPT berkaitan dengan tema kita hari ini. Dan tentunya kalian juga dapat mendownloadnya ya. Nah, yuk simak bersama-sama. Oke, tampilan awal dari PPT yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Masuk ke menu. Jadi di sini saya tampilkan slide menu. Pada menu terdapat ikon rumah dan juga tombol petunjuk, tombol profil, tombol tujuan, tombol materi, dan juga tema kita hari ini yaitu belajar dan prinsip belajar. Serta petunjuk. Di sini berisi penjelasan mengenai ikon-ikon atau apa saja yang tertera pada layar. Ada ikon rumah, home. Ini berguna untuk menuju ke tampilan awal, kemudian tombol petunjuk berisi penjelasan ikon, kemudian tombol profil berisi profil saya sendiri, kemudian tombol tujuan, di sini berisi tujuan dari dibuatnya video atau PPT, kemudian tombol materi berisi daftar menu materi, dan ada 14 ketupat di sini berisi isi materi, kemudian ada tombol panah ke kanan atau ikon panah ke kanan ini bertujuan untuk menuju ke slide selanjutnya. Panah ke kiri bertujuan untuk masuk ke tombol slide sebelumnya. Kemudian ada ikon jamur ini untuk masuk ke menu, dan ini adalah tampilan daftar menu. Oke, kita masuk ke profil. Perkenalkan, nama saya Fatimah Surah, NIM 2301071800045. Saya lahir di Kabupaten Semarang tanggal 14 Februari tahun 2000. Saya merupakan mahasiswi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai prinsip belajar dan juga pengertian belajar. Pemenuhan tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama, tugas UTS. Tujuan awal dari pembuatan video belajar dan prinsip belajar ini adalah diharapkan menjadi tugas untuk pengambilan nilai UTS. Kemudian tujuan yang kedua yaitu pemahaman materi, di mana materi video ini saya buat berdasarkan pada materi yang saya kuasai di luar dari materi kelompok saya sendiri. Kemudian isi materinya, belajar dan prinsip belajar merupakan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Jadi materi yang saya angkat ini adalah materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2 sebelumnya. Dari segi isi materi yang telah disampaikan, materi ini memiliki daya tarik sendiri untuk dipahami lebih dalam. Dari segi poin materinya, belajar menjadi salah satu hal yang terpenting dalam semua hal. Belajar bukan hanya berupa belajar formal atau akademik saja. Belajar dapat berupa pengalaman-pengalaman hidup, kejadian demi kejadian, dan juga sebagainya. Dengan belajar akan lebih banyak pengalaman, pengetahuan, dan juga wawasan, baik dari segi akademik, non-akademik, serta kehidupan sehari-hari. Kembali lagi ke mana? Kita masuk ke selanjutnya kita masuk pada materi dari belajar dan juga prinsip belajar. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian belajar, jenis belajar, dan juga prinsip belajar. Untuk pengertian belajar sendiri, di sini ada saya ambil pengertian belajar menurut para ahli, yaitu menurut ahli yang pertama adalah Skinner, kemudian Robert, Jan Biasa, Roger, dan juga Benjamin Bloom, dan yang terakhir Felix Brenner. Kemudian ada 8 jenis belajar abstrak, yaitu
ada 8 jenis belajar, yaitu jenis belajar abstrak, jenis belajar keterampilan, sosial, pemecahan masalah, kebiasaan, apresiasi, dan pengetahuan. Kemudian prinsip belajarnya di sini terdiri dari 2 ahli, yaitu prinsip belajar menurut Sukamto bersama Wina Putra dan juga Supriyono. Oke, kita ulas dulu pengertian belajar. Dimulai pengertian belajar menurut Skinner, kemudian Robert dan juga Jean Piaget. Belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan atau reinforcement sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran atau punishment dan pujian atau rewards dari guru atas sesi belajarnya. Nah, di sini Skinner itu membuat perincian lebih jauh dengan membedakan adanya 2 macam respon, yaitu berupa respon dan respon, atau respon yang timbul karena rangsangan atau sering disebut dengan acting stimulus yang menimbulkan respon relatif tetap. Sebagai contoh, keluar air liur saat kita makan, kemudian mata terkejut saat terkena debu misalnya. Inilah yang disebut dengan acting stimulus, di mana mata mengejut ini sebagai respon dari adanya rangsangan berupa kotoran atau debu yang masuk ke dalam mata. Kemudian respon yang kedua yaitu operan respon, di mana respon yang timbul diikuti rangsangan atau disebut reforming stimuli atau response dikarenakan rangsangan tersebut memperkuat respon. Nah, jadi menurut Skinner di sini seseorang itu akan lebih termotivasi menjadi lebih giat dalam belajar bila mendapatkan hadiah atau reward lagi. Pengertian yang kedua menurut Robert memandang bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Dari sinilah bisa kita pahami bersama. Di sini Robert itu menyimpulkan bahwa belajar itu adalah adanya stimulus yang secara bersama dengan isi ingatan mempengaruhi perubahan tingkah laku dari waktu ke waktu. Karena itu belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Jadi menurut Robert, belajar ini akan dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri sendiri, dari diri sendiri maupun dari luar, dari faktor yang disebabkan oleh orang lain, entah itu orang lain, entah itu keluarga, entah itu dari faktor lingkungannya. Yang ketiga menurut Jean Piaget. Jean Piaget sebagai seorang psikolog ini yang fokus mempelajari cara berpikir anak-anak. Nah, di sini Jean Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak itu terjadi dalam 2 proses. Proses yang pertama sebagai proses assimilation, di mana penyesuaian informasi baru dengan informasi lama dan mengubahnya jika diperlukan. Jadi menyesuaikan informasi baru dengan informasi lama atau informasi yang sudah didapatkan sebelumnya, dan jika diperlukan perubahan maka di sini dapat dilakukan perubahan. Kemudian proses kognitif yang kedua yaitu accommodation, di mana menyusun dan membangun kembali atau informasi yang telah diketahui sebelumnya sehingga informasi yang baru dapat disesuaikan dengan lebih baik. Jadi di sini adalah penyesuaian informasi yang telah diketahui sebelumnya. Jadi menurut Piaget itu belajar sebagai suatu proses asimilasi dan akomodasi dari hasil asosiasi dengan lingkungan dan mengamalkan yang tidak sesuai dengan antara informasi baru yang diperoleh dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya. Oke, kita lanjut pengertian belajar menurut Roger Benjamin S. Bloom dan juga Jeremy S. Brad. Menurut Roger, dasarnya bertumbuh pada prinsip kebebasan dan perbedaan individu dalam pendidikan. Dengan demikian, peserta didik akan lebih mengenal dirinya sendiri, menerima dirinya sebagaimana adanya, kemudian akhirnya peserta didik ini akan merasa bebas memilih dan berbuat menurut individualitasnya dengan tetap
memiliki rasa tanggung jawab pada diri peserta didik sendiri. Kemudian pengertian belajar menurut Benjamin S. Bloom. Di sini Benjamin S. Bloom mengembangkan taksonomi dari buku pendidikan dengan menyusun pengalaman-pengalaman dan pernyataan-pernyataan secara bertingkat. Nah, taksonomi yang disusun oleh Bloom di sini disebut taksonomi Bloom yang terdiri atas 3 kawasan domain, yaitu domain kognitif yang mencakup kemampuan intelektual seperti pemahaman, penerapan, dan juga analisis. Kemudian domain afektif yang mencakup kemampuan emosional dalam mengalami dan menghayati sesuatu seperti kecerdasan, partisipasi, penghayatan nilai maupun karakteristik diri dan juga lain sebagainya. Kemudian domain psikomotorik ini seperti kemampuan dalam gerakan-gerakan berlatih, kemampuan dalam berkomunikasi, dan juga lain sebagainya. Dan yang terakhir, belajar menurut Brand. Belajar merupakan pengembangan kategori-kategori yang saling berkaitan sedemikian rupa sehingga setiap individu mempunyai model yang unik tentang alam dan pengembangan suatu sistem pengodean atau coding. Nah, pandangan Brunner mengenai belajar itu diuraikan dalam pendekatan kategorisasi, di mana semua interaksi individu ini dengan alam senantiasa melibatkan kategori-kategori yang dibutuhkan untuk memfungsikan manusia. Kategori menyederhanakan ini secara kompleksitas dalam lingkungan individu itu. Dari 6 ahli tadi disimpulkan bahwasanya belajar merupakan aktivitas pasifo dan fisik yang menghasilkan perubahan atau pengetahuan sikap dan juga keterampilan yang relatif bersifat instan. Masuk ke 8 jenis belajar. Jenis belajar ini saya ambil ada 8 jenis belajar. Yang pertama ada belajar abstrak. Belajar abstrak di sini berarti menggunakan cara-cara berpikir abstrak untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata, seperti belajar matematika, belajar astronomi, filsafat maupun kaidah maksudnya. Nah, jadi dibutuhkan seperti dalam dunia matematika itu dibutuhkan berpikir yang kuat dan lebih kuat dalam memahami permasalahan dibandingkan dengan memahami belajar yang lainnya. Kemudian jenis keterampilan belajar keterampilan di sini menggunakan gerakan-gerakan motorik yaitu berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot atau neuromuskular yang bertujuan untuk memperoleh dan menguasai keterampilan jasmani yang tertentu. Untuk jenis belajar keterampilan ini sebagai contohnya adalah keterampilan dalam olahraga, keterampilan dalam musik, keterampilan dalam menari, melukis, maupun keterampilan dalam mengotak-atik seperti alat elektronik dan sebagainya. Jenis belajar yang ketiga yaitu sosial. Belajar sosial di mana belajar memahami permasalahan-permasalahan dan teknik-teknik pemecahan masalah sosial dengan tujuan untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam pemecahan masalah sosial. Nah, contohnya ini ketika belajar sosial ini dapat dipahami dan dikuasai seseorang, maka ia akan lebih mudah dalam memecahkan masalah kekeluargaan atau masalah dengan bersahabat dalam dunia persahabatan, kelompok maupun permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang keempat, problem solving, di mana penggunaan metode-metode ilmiah atau berpikir sistematis, logis, teratur, dan teliti untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif dalam memecahkan permasalahan secara rasional, lugas, serta tuntas. Dilanjutkan dengan 4 jenis belajar yang terakhir, ada belajar rasional. Di sini belajar rasional ini bertujuan untuk pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir logis dan rasional agar dapat memecahkan masalah dengan pertimbangan strategi akal sehat bagi sistematis. Di
hanya memberikan penekanan pada pembelajaran eksakta saja. Namun untuk belajar kebiasaan di sini berarti proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Dengan tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memperoleh sikap serta kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat, perbuatan baru yang lebih baik, yang lebih positif, yang selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu atau konseptual. Belajar apresiasi ini berarti belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Belajar apresiasi bertujuan agar peserta didik memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa sebagai kemampuan menghargai nilai objek secara tepat. Jadi belajar apresiasi sendiri di sini bisa diartikan dalam gambaran umumnya atau gambaran secara mudahnya itu adalah misal kita mengapresiasi sebuah karya seseorang, mengapresiasi hasil karya seseorang, seperti misal hasil lukisan seseorang kita apresiasi, kemudian sebuah karya berupa lagu atau musik kita apresiasi seperti itu. Jadi ini terkait apresiasi ini, belajar apresiasi ini harus ada objek, harus ada yang dijadikan sebagai suatu objek dalam belajarnya. Kemudian yang terakhir, belajar pengetahuan, di mana melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu yang bertujuan untuk menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya. Seperti yang kita ketahui, jenis belajar pengetahuan ini contohnya seperti penelitian di lapangan atau penelitian di laboratorium. Dan untuk penelitian, misal penelitian di laboratorium misalnya, itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang harus kita lakukan ketika akan melakukan penelitian, apa saja yang kita butuhkan dalam penelitian, apa saja yang harus kita hindari saat melakukan penelitian seperti itu. Kemudian bagaimana nantinya jika kita mengalami kendala saat melakukan penelitian, itu kita penyelesaiannya seperti apa gitu. Jadi benar-benar harus memerlukan kiat-kiat khusus untuk mempelajari. Yang terakhir, prinsip belajar. Terdapat dua ahli yang diambil dari materi ini. Yang pertama, prinsip belajar menurut Bina Putra dan Sukamto. Kemudian prinsip belajar menurut Supriyono. Prinsip belajar menurut Wina Putra dan Sukamto ini terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Untuk itu, siswalah yang harus bertindak aktif. Nah, di sini keaktifan peserta didik ini sangat-sangat diperlukan dalam segala sesuatu, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peserta didik, dengan harapan peserta didik nantinya akan benar-benar memahami akan kebutuhannya masing-masing. Kemudian, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, di sini berarti dalam belajar peserta didik ini harus melakukannya secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan dan usia. Misal anak TK. Ini anak TK, maka ranah belajarnya ini adalah baru belajar membaca, kemudian mengenal huruf, mengenal angka seperti itu. Jadi tidak bisa, misal anak kita belum diajari seperti membaca, menulis, dan juga mengenal huruf-huruf, kok sudah diberi tugas untuk menulis ini, menulis itu, kan itu berarti tidak sesuai dengan tingkat tahapan pembelajarannya. Jadi harus secara bertahap terlebih dahulu. Dan dari sinilah akan terlihat sampai di mana batas kemampuan peserta didik dalam memahami apa yang telah diberikan kepada dirinya. Prinsip belajar yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Dengan langkah pembelajaran yang benar dan sesuai dengan kebutuhan, maka
peserta didik ini juga perlu mendapatkan dorongan yang kuat agar selalu termotivasi untuk terus berusaha. Di sini diperlukan faktor dari luar, faktor dorongan dari luar berupa motivasi dari orang tua, misalnya dorongan dari orang tua itu yang paling penting, kemudian dorongan dari gurunya, dan dorongan dari teman-temannya. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa ini akan membuat proses belajar menjadi lebih kreatif. Nah, setiap pembelajaran yang dilakukan dengan menarik akan memudahkan peserta didik dalam memahami sekaligus mengingat. Ini diperlukan kekreatifan bagi seorang pendidik dalam memberikan pengajarannya, dalam menyampaikan materi. Di sini pendidik itu harus sekreatif mungkin agar peserta didik itu dapat lebih mudah dalam memahami. Peserta didik itu nantinya akan lebih senang ketika belajar hal-hal yang menarik seperti itu. Sehingga pembelajaran yang sekiranya sulit ini, jika peserta didik menerimanya dengan senang hati, menerimanya dengan enjoy, dengan riang, ini materi yang sesulit apapun itu akan mudah difahami oleh peserta didik. Dan prinsip belajar yang terakhir yaitu motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Jadi peserta didik yang diberi tanggung jawab atau kepercayaan dan kemudian diapresiasi hasil kerjanya akan lebih mudah termotivasi, sehingga semangatnya ini akan selalu terjaga. Dilanjutkan, prinsip belajar menurut Suprijono. Prinsip belajar menurut Suprijono ini terdiri dari 3 hal. Salah satunya adalah adanya perubahan perilaku sebagai hasil belajar dengan ciri-ciri. 1. Sebagai hasil tindakan rasional instrumental, yaitu perubahan yang disadari. Kemudian ciri-ciri yang kedua berupa kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. Jadi ciri yang ketiga fungsional atau bermanfaat sebagai perilaku bekal hidup. Yang keempat positif atau berakumulasi. Aktif atau sebagai usaha yang terencana dan dilakukan. Permanen atau tetap. Kemudian bertujuan dan terarah. Dan yang terakhir adalah mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Tetap jaga semangat belajarnya dan selalu berusaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.